Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan rahmatnya. Semoga kesyukuran kita mengantar kepada syukur yang sebenarnya. Salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Kami wasiatkan kepada diri kami dan juga kepada segenap jamaah kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan juga senantiasa untuk berusaha menjauhi segala larangan-larangannya, karena semua itu merupakan urgensi daripada ketakwaan. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Di dunia memperoleh kebahagiaan, di akhirat memperoleh warisan surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkal jannatul lati nuritu min ibadina, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Man kana taqiyyan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, baru 2 pekan kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan di mana kita bersemangat untuk beribadah. Nah, untuk melihat seseorang apakah berhasil melalui tarbiyah pendidikan atau pelatihan bulan Ramadan, kita lihat pasca Ramadan, kita lihat sesudah Ramadan. Kalau masih bersemangat beribadah, masih rajin ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka itu pertanda bahwa mereka itu berhasil
melalui tarbiyah atau pendidikan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema pembahasan kita pada Jumat hari ini yakni keutamaan sedekah dan infak jalan Allah. Mungkin kita mengira bahwa jika bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita, maka menurut pandangan kita harta itu berkurang. Pada lahirianya memang demikian. Akan tetapi pada hakikatnya harta itu malah bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jaminan kepada orang-orang yang rajin bersedekah dan berinfak jalan Allah. Antara lain yang pertama, di mana orang yang rajin bersedekah didoakan malaikat agar Allah memberi penggantinya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma ati mumfikan khalafa, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Wa yaqulul akhar, sedangkan malaikat yang satunya juga berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafa, ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap hari ada dua malaikat yang turun yang selalu mendoakan tentang harta kita. Bagi yang bersedekah pada hari itu, maka malaikat mendoakan semoga hartanya diganti yang lebih banyak, yang lebih baik, dan juga lebih berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan dalam firman-Nya di surah Saba ayat 39 tentang orang-orang yang gemar, tentang orang-orang yang senang bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menggantinya. Qul, katakanlah Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi, sesungguhnya Tuhanku meluaskan, melapangkan rezekinya kepada siapa hambanya yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lahu, dan dia pula Allah yang membatasinya. Kemudian lanjutan ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Mengapa? Wa huwa khairur raziqin, karena dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagai sosok pribadi yang gemar sedekah, terutama dalam bulan Ramadan. Beliau menjadi pribadi yang paling dermawan di antara manusia. Yang kedua,
keutamaan lain di balik sedekah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Jadi sangat jelas bahwa bila kita rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah, berinfak untuk pembangunan masjid, membantu untuk kepentingan umum, maka kebaikannya kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sedekah menjadi naungan nanti pada hari kiamat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhillin sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan. Hadis riwayat Ahmad. Setelah hari kiamat nanti, kemudian manusia semuanya dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, di mana pada waktu itu di padang mahsyar sangat panas dan menunggu antrian yang cukup lama, karena akan diadili semua manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia akhir zaman, semuanya akan diadili. Maka pada waktu itu beruntunglah orang-orang yang senantiasa bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Kemudian yang keempat, sedekah melindungi diri dari siksa neraka. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar." Kata Rasulullah, takutlah kalian dari siksaan api neraka, atau lindungilah diri kalian dari siksaan api neraka. Bagaimana caranya? Yakni dengan bersedekah, walau bisyidqi tamrah, walaupun hanya separuh atau sepotong buah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sedekah yang kita keluarkan pada hakikatnya itu adalah pelindung, adalah perisai dari siksaan api neraka. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, bahwasanya sedekah itu kelebihannya termasuk amalan yang tidak terputus pahalanya meski orang tersebut telah meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluh." Apabila manusia atau apabila seseorang mati, inqata anhu amaluh, maka terputuslah semua amal kebaikannya, illa min talat, kecuali ada 3 hal, ada 3 perkara, ada 3 amalan yang masih mengalir. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, yakni orang tua yang memiliki anak soleh. Jadi menurut hadis ini, apabila seseorang meninggal dunia, maka
terputuslah semua amalan kebaikannya, baik ibadah salatnya, ibadah puasanya, bacaan Al-Qur'annya atau tadarusnya, pahala hajinya dan umrahnya, semuanya sudah terputus, tidak mengalir lagi, sudah berhenti. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amalan yang masih mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ilmu yang kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang memiliki anak saleh salehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah Jumat rahimahullah. Jika kita tidak mampu memiliki ketiga amalan ini, maka minimal ada satu amalan yang kita bisa andalkan, yang bisa mengalir terus sampai hari kiamat, yakni sedekah jariyah. Bersedekah tidak selamanya nilainya banyak, akan tetapi biar sedikit, akan tetapi didasari dengan keikhlasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah beberapa keutamaan bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk selalu bersedekah dan dicatat sebagai amal jariyah yang mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa salatullahi wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.